rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Iwan MAG, kami di sini akan menyampaikan materi mengenai pendidikan pembebasan dari kelompok 10 pendidikan filsafat Islam. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tika Fauzia sebagai moderator. Dan saya Faton Raya Farizi sebagai pemateri 1. Dan saya Uswatun Hasanah sebagai pemateri 2. Langsung saja kepada video pembahasannya. Pengertian pendidikan. Istilah pendidik berasal dari kata didik dengan memberikan awalan pe dan akhiran mengandung arti perbuatan, hal, cara, dan sebagainya. Pendidik adalah proses penghubungan sikap dan tata laku seorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses secara perbuatan mendidik. Kata pendidik berasal dari Yunani paedagogos yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Paedagog, pendidik atau ahli didik ialah seseorang yang tugasnya membimbing anaknya. Dasar-dasar pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang disebutkan merupakan salah satu syarat utama dalam upaya meneruskan dan mengekalkan nilai kebudayaan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan bagi masyarakat. Agar pendidikan dapat melaksanakan fungsinya serta bermanfaat bagi manusia, perlu adanya acuan pokok yang mendasarinya, karena pendidikan itu merupakan bagian yang terpenting dari kehidupan manusia. Nah, yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki pembendaharaan yang luas dan besar bagi pengembangan kebudayaan umat manusia. Al-Quran merupakan sumber pendidikan yang terlengkap, baik itu pendidikan kemasyarakatan, moral, kerohanian, serta material dan alam semesta. Al-Quran merupakan sumber nilai yang absolut dan utuh. Eksistensinya itu tidak akan mengalami perubahan. Dapat disimpulkan bahwa Al-Quran bagi kepentingan manusia adalah untuk melaksanakan amanat dari Allah. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Islam itu harus senantiasa mengacu pada sumber tersebut dengan berpegang kepada nilai-nilai Al-Quran, terutama dalam pendidikan Islam, sehingga akan mampu mengarahkan dan mengantarkan manusia bersifat dinamis, kreatif, serta mampu mencapai nilai-nilai ubudiyah pada kholiknya. Yang kedua ada hadis. Hadis atau sunnah merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan oleh Nabi dalam perjalanan kehidupannya dalam melaksanakan dakwah Islam. Contoh yang diberikan beliau dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis taqririyah. Hadis ini merupakan sumber yang dapat digunakan umat Islam dalam seluruh aktivitas kehidupan. Eksistensinya itu merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang isinya itu keputusan dan penjelasan Nabi dari pesan-pesan ilahiyah yang tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun yang terdapat dalam Al-Quran tetapi masih butuh penjelasan yang lebih terperinci. Yang ketiga itu ada ijtihad. Dalam meletakkan ijtihad sebagai sumber pendidikan Islam, pada dasarnya merupakan proses panggilan dan penetapan hukum syariat yang dilakukan oleh para mujtahid muslim dengan menggunakan pendekatan nalar dan pendekatan-pendekatan yang lainnya secara independen guna memberikan jawaban hukum atas berbagai persoalan umat yang ketentuan hukumnya itu secara syariat tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Oleh karena itu, kajian analitis ijtihad merupakan lahan kajian yang cukup luas. Keluasan tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang begitu bervariasi dan dinamis. Pengertian dan hakikat pendidik pembebasan. Pembebasan itu sendiri dalam perspektif Paulo Freire
berarti ketidakadanya paksaan. Oleh karena itu, kata lain dari bebas adalah merdeka, artinya tidak ada belenggu sebagai penghalang ruang gerak manusia. Sehingga dapat dipahami bahwa pendidik pembebasan adalah usaha sadar yang dilakukan manusia, mendidik manusia menjadi individu yang sadar terhadap sekeliling yang dari sikap merdeka tersebut akan mampu memberikan berbagai kontribusi dalam kehidupan yang dijalani. Konsep pendidikan pembebasan. Konsep pendidikan pembebasan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pandangan Freire tentang ontologi. Freire sesungguhnya memahami dunia itu dari pandangannya tentang manusia. Filsafat Freire sesungguhnya bertolak dari kehidupan nyata, bahwa di dunia ini sebagian besar manusia hidup dalam penderitaan, sementara bagian lainnya menikmati jerih payah orang lain dengan cara yang tidak adil, dan kelompok yang menikmati ini justru bagian minoritas umat manusia. Adanya ketimpangan yang terjadi itu menurut kepercayaan Freire adalah akibat dari ketidakadilan sistem norma, prosedur, kekuasaan, dan hukum yang terus saja memaksa individu-individu menerimanya begitu saja, karena itu fakta yang terelakkan. Yang kedua, pandangan Freire tentang epistemologi. Yang dimaksud dengan epistemologi dalam penelitian ini adalah pandangan mendasar tentang pengetahuan serta bagaimana pengetahuan manusia muncul. Freire menolak dualisme epistemologi. Dualisme dalam pengetahuan yang dimaksud Freire adalah pemisahan antara subjektivitas dan objektivitas dalam memahami realitas. Subjektivitas dan objektivitas menurut Freire bertemu dalam satu dialektika yang menghasilkan pengetahuan yang diperkukuh oleh tindakan, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, pandangan Freire tentang arkeologi. Bangunan pengetahuan yang baik menurut Freire adalah ketika mengetahui manusia harusnya mampu melakukan keselarasan teori dan praktik menjadi kunci ajarannya. Freire juga memandang perlu tindakan yang sesuai dengan norma-norma. Kesimpulan dari pembahasan materi ini adalah penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan proses pembelajaran yang akan mengantarkan manusia pada kesempurnaan dan penegasan status sosial melalui dialektika dengan diri sendiri dan realitas kehidupan. Namun pada kenyataannya masih sering ditemui pola pendidikan yang justru melestarikan penindasan dan mendorong pada bentuk pemaksaan peserta didik. Yang kedua, salah satu upaya untuk memberdayakan potensi peserta didik dan menjawab tantangan-tantangan tersebut yaitu dengan meletakkan pendidikan Islam sebagai sebuah sistem yang melahirkan spirit pembebasan yang tentunya sejalan dengan tujuan agama Islam diturunkan, yaitu memerdekakan manusia di penindasan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.